Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Andriansah. Saya berasal dari program S1 Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Nah, di sini saya akan kembali lagi sharing mengenai ilmu teknik mesin dengan konsep pembebanan dan tegangan. Nah, sebelum ke situ, seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu jenis kegagalan elemen mesin adalah salah satunya diakibatkan karena kegagalan akibat terjadinya deformasi plastis. Jenis kegagalan ini walaupun tidak membuat mesin secara keseluruhan berhenti fungsi, tetapi tetap saja bisa mempengaruhi untuk kerja elemen lainnya. Nah, ada dua hal yang perlu diketahui dari kasus kegagalan deformasi plastik. Keduanya saling berkaitan dan saling menghasilkan sebab akibat. Hal yang pertama adalah adanya tegangan yang terjadi pada setiap elemen mesin karena elemen mesin ini menerima beban selama beroperasi. Nah, yang kedua ada tegangan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dan terjadi di dalam elemen. Nah, perencanaan elemen mesin pada dasarnya merupakan perencanaan bagian atau sebuah komponen yang direncanakan dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan mekanisme dari suatu mesin. Nah, dalam tahap-tahap perencanaan tersebut ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memulai untuk perencanaan elemen mesin. Ada prinsip-prinsip dasar perencanaan elemen mesin. Yang pertama, ada jenis-jenis pembebanan yang direncanakan. Yang kedua, jenis-jenis tegangan yang ditimbulkan akibat. Nah, yang ketiga, ada pemilihan bahan. Yang keempat, bentuk dan ukuran bagian mesin yang direncanakan. Nah, yang kelima, gerakan atau kinematika dari bagian-bagian yang akan direncanakan. Yang keenam, ada penggunaan komponen standar. Yang ketujuh, ada perakitan atau bisa disebut assembling. Yang kedelapan, ada mencerminkan suatu rasa keindahan atau aspek estetika. Yang kesembilan, ada hukum dan ekonomis. Kesepuluh, keamanan operasi. Kesebelas, pemeliharaan dan perawatan. Nah, yang kita bahas adalah pembebanan terlebih dahulu. Nah, pembebanan adalah beban merupakan muatan yang diterima oleh suatu struktur, konstruksi, komponen yang harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga struktur atau konstruksi komponen tersebut aman. Beban merupakan komponen pembentuk tegangan sehingga adanya beban mesti diperhitungkan dengan baik. Beban yang diterima oleh elemen mesin sangat beragam. Nah, dan biasanya merupakan gabungan dari beban dirinya sendiri dan beban yang berasal dari luar jenis. Nah, jenis-jenis pembebanan ada dua, yaitu beban berdasarkan sifatnya. Nah, terdiri dari beban konstan, beban tidak konstan, beban kejut, beban tumbukan. Lalu ada yang namanya beban berdasarkan cara kerja. Nah, beban ini terdiri dari gaya aksial, gaya tarik, dan gaya tekan. Dan ada lagi gaya radial, gaya geser, dan momen lentur. Nah, dasar pembebanan pada elemen mesin adalah beban atau bisa disebut gaya. Gaya yang terjadi pada komponen elemen mesin adalah gaya aksial, gaya geser murni, torsi, dan bending. Setiap gaya menghasilkan tegangan pada elemen mesin dan juga deformasi. Itu artinya terjadi perubahan bentuk. Nah, yang kedua, tegangan. Nah, tegangan merupakan hasil bagi antara gaya dengan luas penampang yang berbeda. Dengan kata lain, tegangan adalah gaya tiap satuan luas. Nah, di mana contohnya jika sebuah balok terletak di atas sebuah permukaan, pada bagian atasnya bekerja sebagai gaya terpusat, maka pada lantai terjadi gaya reaksi yang arahnya ke atas sebesar Fr juga. Secara umum, tegangan pada elemen mesin dibagi menjadi dua bagian, yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan normal adalah intensitas gaya yang bekerja tegak lurus normal terhadap penampang.
ada dua jenis beban yang menyebabkan terjadinya tegangan normal, yaitu beban aksial atau gaya aksial, baik berupa gaya tarik ataupun gaya tekan. Beban kedua adalah gaya lentur. Nah, yang kedua ada tegangan geser, adalah intensitas gaya yang bekerja sejajar dengan bidang dari luas permukaan. Sedangkan untuk tegangan geser, penyebabnya ada dua, yaitu geser atau gaya lintang. Gaya ini bekerja sejajar dengan penampang elemen dan momen punter, atau bisa disebut juga torsi. Menyatakan bahwa tegangan timbul akibat adanya beban yang bekerja pada suatu elemen mesin. Nah, beban-beban apa saja yang bisa menimbulkan tegangan? Nah, gaya timbul dari luar komponen yang ditahan oleh gaya dari dalam komponen dengan besaran yang sama dari luar dan bergerak berlawanan arah. Gaya yang terjadi di dalam pada penampang komponen dalam satuan luas. Nah, secara spesifik dalam pelaksanaannya, tegangan yang terjadi pada sebuah elemen mesin terdiri dari beberapa macam. Nah, ada beberapa macam tegangan tersebut. Yang pertama, ada tegangan tarik. Tegangan tarik adalah besar gaya tarik dibagi dengan luas penampang suatu benda. Tegangan tarik termasuk gaya persatuan luas. Nah, tegangan tarik biasanya terjadi pada komponen elemen mesin, rantai, kawat, sudut turbin, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, yang kedua ada tegangan tekan. Nah, tegangan tekan adalah tegangan yang terjadi di luar sebuah batang apabila gaya luar yang bekerja padanya adalah gaya-gaya ditekan. Jika P adalah gaya luar yang bekerja dan A adalah penampang lintang dari batang pada sebuah bahan yang menerima beban tarik, akan timbul gaya tarik dan adanya tegangan. Dan akan adanya tegangan tarik hal ini. Hal ini akan menyebabkan bahan bertambah panjang. Demikian juga pada pembebanan tekan. Nah, pada bahan yang mengalami beban tekan tersebut akan mengalami perpendekan. Selain itu juga terjadi perubahan pada penampang lintangnya. Pada beban tarik, penampang akan lebih kecil, dan pada beban tekan, penampang akan menjadi lebih besar. Nah, yang ketiga, ada tegangan lengkung. Tegangan lengkung terjadi pada bahan yang mengalami dua atau lebih tumpuan pada ujung-ujung bahan. Nah, tegangan ini merupakan tegangan dalam bentuk tangan sial. Nah, yang keempat ada tegangan puntir. Nah, tegangan puntir terjadi pada poros-poros yang mengalami momen putar. Biasanya terjadi pada poros berputar, roda gigi, proses pengeboran. Nah, yang kelima ada tegangan geser. Nah, tegangan geser terjadi jika suatu beban dikenakan dua buah yang sama besar dan berlawanan arah, serta beraksi dalam arah tangan sial sepanjang penampang benda tersebut, sehingga penampang benda tersebut cenderung bergeser. Maka tegangan yang terjadi pada penampang benda tersebut dinamakan tegangan geser atau shear stress. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, mungkin segitu saja. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.